itu saran saya pakai, sebenarnya bukan pakai ini, tapi pakai angin, Kang. Udara bertekanan. Nah, itu kalau yang memang belum apa namanya, kita aja Kang ya. Jangan dikasih tahu yang lain. Saya nggak enak nanti dikomplain. Boyo bukannya cari demand, saya penyu malah begini, malah bisa di apa, hanya dengan 5-10 menit kompresor ini jadi awet, tidak noise lagi, tidak berisik. AC dingin, operasi jadi lama kan. Kemarin masalah AC, saya mau jelasin Pak, bukan jelasin, mau ngobrol aja ya. Memang, aduh, kayak panas gini ya. Kayak jadi AC, sebenarnya kalau AC-nya Komatsu itu rata-rata kan pakainya Denso ya. Ini Denso ini salah satu merek, kalau menurut saya terbaik lah. Sistem AC-nya, apalagi kompresornya itu salah satu yang ternama lah gitu, Denso yang digunakan oleh Komatsu ini. Nah ini kebetulan kita di unitnya PC 200 strip 10 ya Kang ya, yang 4 silinder. Nah problemnya itu yang kadang AC itu noise kan, noise, abnormal noise lah. Jadi ada beberapa inilah apa namanya, kalau teman-teman operator pasti paham kan, ada menjuit, menciut, suaranya mendengung kan. Nah jadi ada beberapa penyebab teman-teman. Pertama bisa dari belnya, dari suapan bel kan. Nah panbel ini biasanya kalau apa namanya, kalau diisi air, apa namanya, dikasih air gitu kan, sering hilang kan. Itu bisa jadi dari situ. Jadi si panbelnya itu udah aus Kang. Jadi si grupnya itu sudah terlalu masuk. Itu bisa jadi, atau enggak bisa jadi kendor. Kalau kendor gampang bisa di-adjust, disetel kan. Tinggal dikencengin, disetel, kenceng lagi dan. Tapi udah di istilahnya apa? Udah disetel, adjustmentnya ya, kekencangannya udah oke. Terus udah dikasih air, masih menjuit, masih bunyi lagi. Nah, itu indikasi dari klatnya. Yang magnetic klatnya di sini. Nah, kalau klat ya harus diganti di sininya. Pinionnya rata-rata ya diganti kompresor AC kan kebanyakan kan. Nah, padahal kita bisa melakukan namanya minor repair atau semua repair, perbaikan mudah lah, cepat. Caranya kita bersihkan klatnya. Sebenarnya ini nggak ada di ini ya, supaya lifetime-nya kompresor ini bisa lama gitu Pak, bisa maksimal gitu kan. Nah ini tergantung dari jam kerja operasi ya, tergantung dari lingkungan. Jadi akibatnya kenapa klat bunyinya dari klat itu karena ada kotoran, debu di situ. Nah debu itu dikarenakan sebenarnya apa, area kerja yang berdebu kan. Kalau dari cuma klat karena debu, klatnya kena, bushingnya atau bearingnya kena di sini, kita ganti kompresor AC, costnya gede nih. Ini bisa 30 jutaan ini biayanya. Sayang gitu loh. Nah kita bisa extend nih. Ya kayak kendaraan mobil tuh, mobil saya itu 15 tahun masih oke aja kompresornya. Ini juga kita supaya lifetime kompresor tuh lama gitu loh. Sehingga cost untuk yang tadi itu yang sekitar 30 juta bisa kita extend lah, kita kurangin. Ya pada akhirnya ujung-ujungnya kompresor ini akan rusak, ya rusak juga kan. Namanya buatan manusia, bener kan Kang? Nah itu berarti itu satu pemahaman dengan saya. Karena ada yang berpikir dia nggak harus nggak rusak-rusak kan. Ya itu menentang hukum alam. Bener kan? Oh iya. Ya kita buka dulu ya covernya. Gampang, kunci 17 saja nih. Nah, kita buka nih. Set. Tuh. Nah, kelihatan kan? Ini Mang, pegang sana Mang. Nah, ini yang maksud dengan panbelnya. Tadi kan panbel ini udah oke ya. Dia udah nggak tidak menggrup aman. Nah, ini kita akan cek ini. Ini di dalam ini cover ini ada klatnya. Tuh liatin. Di sini Kang. Sebenarnya kalau ngebuka ini tuh pakai kunci 8. Nah, pakai kunci ring 8. Ya, cuma karena kunci ring saya nggak ada, kita pakai soket. Soket kunci 22. Oh, bantu tarik Kang.
Nih kalau kita lengkap mah enak ya kuncinya. Oke, segini aja ya. Ini supaya ini bisa muter gitu esi ya. Nah, dah. Ya. Jadi maksudnya kendorin mounting sama baut ininya ini bisa supaya bisa main. Ini deketin biar kelihatan nih. Biar kita zoom aja, nggak usah ngeliatin mukaku lah. Nggak penting. Nah, ini sebenarnya yang penting ini bisa diputer ya. Tuh, Pak, tuh. Muternya esi, Pak. Satu set gitu. Tuh. Supaya ini kita buka. Oke, kita mainkan dulu kunci berapa tadi? Nah, ini pakai kunci soket 8 ya. Di arah ngencengin. Arah muter. Nah, kita akan set. Nah, kita kendorin ya. Nah, kencengin. Tarik. Kalau ada kunci pas mah enak, Kang. Cuma punyaku nggak tahu kemana ya kemarin. Tarik. Ada yang pakai kunci ringnya, ring 8-nya. Cek di tubuh kok. Wah, kendorin. Yo, tarik set. Nanti akan lihat kondisi dalamnya tuh kayak apa. Sebenarnya debunya itu masuk tuh cuma dari sini doang, Kang. Dari celah kecil aja. Yang namanya benda bergerak kan, pasti ada celah kan. Gitu. Iya. Tapi ya dalam jangka waktu lama gitu loh, jahatnya debu itu begitu. Tarik. Nah, Kang nanti perhatikan ya kalau nggak percaya. Sebenarnya ini nggak ada acuannya sih, harus bersihin ini gitu. Untuk semua mesin AC ya, kompresor AC atau memang kayak gitu ya, Pak? Nanti ada kompresor AC jenisnya macam-macam, Kang. Iya. Ini yang terbaru, yang model terbaru memang dibuat gini sengaja. Kalau yang model lama dia beda lagi. Konstruksinya beda lagi. Iya. Bentar ya. Ini jatuh dia tuh. Kang. Ini debu nanti merusak klat. Itu ya? Iya. Lama-lama masuk ke bushing sini. Ya, lama-lama bushingnya aus, rusak. Nanti ininya nggak bisa ngeklok, oblak, bunyi. Nah, udah. Ya bisa di repair sih, tapi lama nge-repairnya, sama aja pada ujungnya ganti baru kompresor kan, sayang kan. Itu. Kalau ini bisa langsung ganti ininya ya? Kalau ini enggak, harus dibersihin aja. Enggak, kalau misalkan ini makan gitu platnya. Bisa. Tapi harus dilepas ini kan semuanya kan, lama lagi gitu loh. Padahal cuma dari kotoran kita bisa membersihkan aja. Jadi kita meminimalisir supaya ya debu ini merusak itu, Kang. Akan ganti baru lagi misalkan ceritanya. Ganti baru. Ya nggak tahan lama kalau debu lagi. Paling umurnya setahun kena lagi kompresor. Wah, kok setahun kena ya, gimana ya? Nah, ini salah satu upaya ya. Ya jangan dikasih tahu yang lain, Kang ya. Akang aja yang tahu. Ini duduk loh. Ketawa-ketawa dia. Ya ini tuh. Nah, cuma kalau untuk membersihkan, kalau misalkan terlanjur ini udah berisik ya, udah noise gitu, ini diputer nggak apa-apa. Diputer ya, karena nanti si klat itu bisa nyeklok. Nanti antara ini klat magnetik dengan bodinya dia kalau AC aktif dia ceklok gitu. Nah, kalau pada saat dia bahasa kita disengit itu terlepas. Nah, di tengah itu ada celah. Nah, celah itu kalau misalnya kita bersihkan, kalau belum noise ya belum berisik malah masuk. Nanti kalau dibersihin malah masuk, nanti akan sementara akan noise. Kalau di tes itu pasti akan bunyi dulu. Jadi kalau untuk yang belum noise tapi udah kotor gini, misalkan di 1000 jam akan cek, ini nanti AC-nya hidupin. AC-nya hidupin supaya klatnya nempel gitu. Jadi pas saat dibersihkan, klatnya udah nempel kan. Udah begini. Jadi nggak akan masuk ke tengah kan, kita bersihin kan. Kecuali kalau misalkan udah terlanjur bunyi kan, ya udah nggak apa-apa. Nah, bersihnya itu saran saya pakai, sebenarnya bukan pakai ini, tapi pakai angin, Kang. Udara bertekanan. Nah, itu kalau yang memang belum apa namanya, belum noise ya, belum berisik gitu, pakai angin aja. Murah kan angin kan. Ya kalau ada, kalau nggak jauh juga. Tuh, tapi kalau udah terlanjur noise berisik, ya kita pakai ini
lubrikan. Nah, jadi caranya ya AC-nya mati, engine mati, ini dia kepisah baru tengah-tengahnya ini. Memang celahnya sambil diputer-puter kan kayak gini. Tuh, kayak gini kan. Tuh. Ya, kayak gini. Tuh sambil diputer. Nah, ini belnya nih. Tuh. Tak lepas dulu belnya ganggu kayaknya. Coba ya, tak lepas dulu belnya tuh. Nah, sambil diputer. Tuh. Tuh, ini udah nyangket nih. Karena udah ada berisik sebenarnya tuh. Jadi kalau yang benar itu putaran itu, nah ini kan. Tuh. Normal kan, deketin. Tuh. Nanti dia bisa selip, kalau kotoran itu jadi selip, AC panas. Kayak di rem gitu ya. Tuh, ini yang oke. Nah, dia celahnya itu dari sini, Kang. Tengah ini sebenarnya bukan dari sini ya, bukan. Nah, kita akan bersihkan ya. Karena ini udah agak bunyi sebenarnya, udah noise ya. Oke, kita bersihkan. Nah, jadi cukup modal majun, kunci ini sama ini ya. Semprotnya sini aja. Deketin. Tuh. Tuh, ini udah berkerak ini. Udah agak berkerak. Udah. Karena ya ini upaya sih. Supaya kita menghemat kos kan, sayang lah Pak. AC kan lumayan ya, bener kan? Ya sekarang harga segini kali Bapak punya 10 unit. Wah, ya ujung-ujungnya satu Avanza juga kan? Iya. Itu tuh debunya tuh kalau nggak percaya. Nih, coba deketin. Tuh debunya tuh. Ini tanah ini debu ya. Ya gimana sih ini ya, return kapur yang berdebu-debu. Bahan campurannya itu. Nah, makanya kalau saya servis kan pasti saya minta waktu lebih kan. Kayak gini-gini, Pak. Kalau servis ganti oli mah ya paling setengah jam juga beres, Pak. Cuma ya masa servis dari dulu ganti oli doang. Kayak gini-gini bersihin. Ini kalau lama dibiarkan nih 3 bulan udah ngerosok ini, kena ini. Ini tuh. Lama-lama dia berkerak ya. Lama-lama itu masuk ke dalam merusak busingnya. Busing oblak habis dah. Sayang uangnya. Teman-teman, untuk kalau membersihkan kan gampang kan Kang ya, mudah banget lah, ini aja bisa nih. Cuma modalnya ya terpaksa kita beli ini Kang. Ini nggak tahu saya harganya berapa, mungkin 50.000 kali ya. Ini kan Rexroth 50 kan, berarti 50.000 nih harganya. Baca. Ya kalau misalkan ini 50.000 dengan ini kita bisa mengextend ini kan cukup masuk akal kan Kang? Karena biaya yang dikeluarkan untuk beli ini, membersihkan ini sampai dia bertahan 3 tahun 4 tahun lagi ya menurut saya tidak terlalu mahal kan investnya kan. Kita aja Kang ya, jangan dikasih tahu yang lain. Saya nggak enak nanti dikomplain. Boyo bukannya cari demand, saya penyu malah begini, malah bisa hanya dengan 5-10 menit kompresor ini jadi awet, tidak noise lagi, tidak berisik. AC dingin, operasi jadi lama kan. Gak enak saya nanti. Ya, ini salah satu upaya kita aja. Ya kalau misalkan udah terlanjur, udah dibersihin kita masih tetap bunyi ngorok, ya mohon maaf gitu. Emang udah rusak. Emang udah kena ini, apalagi kalau digoyang-goyang ini udah oblak. Udah kocak gitu. Kocak berarti ketawa ya, kocak. Ya. Udahlah. Iya, mau nggak mau ya udah di repair. Cuma sebelum rusak, karena mungkin udah tahu ya setiap servis 500 jam lah, gini aja. Nanti ngomong ke bosnya, Pak beli ini buat ini gitu Pak. Sekarang pilihannya mending ganti kompresor yang 30 juta dengan jasanya mungkin freon nambah lagi jadi 40 juta, atau beli ini 50.000 Pak. Ya, pilih mana kalau Akang?
Ya beli ini kan, bener kan? Itu. Sampai habis tuh. Udah, cakep nih, bersih nih, aman. Ya, oke ya. Nah, nanti kalau udah oke gini dites masih ada bunyi, Kang, operasikan aja nggak apa-apa. Itu sisa-sisa nanti akan hilang sendiri. Kalau misalkan ininya belum oblak ya. Kalau udah kena ya udah mau dikata gitu ya. Nah, ini kita bersihin dulu gampang ya. Pokoknya kelemahan alat berat itu debu udah. Kotoran tuh bisa debu, bisa apa gitu. Kalau dia bersih mah ya. Makanya nih saya bilang washing cuci unit tuh ini alasannya, Pak. Kalau rajin nyuci mah ya itu. Tapi kalau alat yang biasa saya operasikan di bagian kolam kan deket air, jadi enak nyemprot ini debu-debu kan? Itu selesai kerja itu operasi itu enak nyemprot. Ada ininya, ada air ya. Kalau di nanti udah disetel ini lupa kepasang aja bohong ya. Oke, nah kita udah oke, kita langsung kencangkan ya teman-teman semua bautnya. Nggak usah terlalu kencang ya. Udah. Tekan, kendorin biar ini bisa muter. Tuh. Nah, ini ada bautnya ada berapa ini? Ada 6 ini. Masih belum. Oke. Kantor. Nah, ini kita jas dulu. Terus tekan set. Ya, udah selesai. Hup. Nih. Teman-teman, gampang kan, Pak? Udah selesai nih. Ini udah kencang, ini udah semua udah oke, tinggal belum oke, Pak. Ini belum dipasang nih. Safety bracketnya ya. Nah, kalau udah gini tuh tahan lagi, Pak. Tahan kayak baru lagi. Kalau ini misalkan alat ini udah 3 tahun. Ya, 3 tahun lagi aman lah. Tapi ya jangan nunggu 3 tahun dibersihin lagi ya. Minimal kalau saya sih kalau lingkungan kotor itu 500 jam. Tapi kalau bersih kayak gini cuma di luar mungkin 1000 jam nggak apa-apa bersihin. Ya kan? 500 jam itu sekitar 2 bulan. Tergantung pemakaian di sini sih, Akang. Tapi orang 24 jam rata-rata di sini. Berarti kalau ambil 20 jam ya? Iya. 20 jam kali 30 berapa? 30 hari. 2 kali 3 berapa? Itu udah 600 jam ya? 600 jam. Sebulan berarti. Sebulan. Iya, nggak apa-apa. Berarti ya kalau saran saya mending dibersihin. Bentar aja nih, cepet nih. Cuma karena kita kebanyakan bacot aja ngomong terus. Oke kan? Mudah dan murah kan? Udah. Nih, kita tes nanti ya, Kang. Ini kan udah beres nih. Jadi tinggal ngetes. Kang, bantu dihidupin. Di start sama nanti AC-nya hidupin. Terus nanti gasnya rendah dulu. Nanti kalau saya bilang ini gasnya tinggiin ya. Low idle high idle-nya biar ketahuan gitu. Oke. Nah, ini teman-teman kita akan tes ya suaranya seperti apa. Nih, saya akan coba dengarkan suara klapnya ya. AC-nya hidupin. AC-nya udah nggak kedengaran, suaranya udah
udah tidak bunyi. Teman-teman ya, hasilnya udah nggak ada noise, udah enak, udah bisa ditahan lagi lah, dipakai lagi. Di situ dingin nggak? Tapi kok di sini panas? Matikan. Sekarang on, AC-nya nyalain.